Trump akan membuat Bitcoin sebagai cadangan strategis negara. And I will never allow the creation of a central bank digital currency. Menjanjikan Bitcoin akan to the moon dalam pemerintahannya. And I will also stop Joe Biden's crusade to crush crypto. We're going to stop it. Menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia. I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody to the nation's 50 million crypto holders. I say this with your vote. Memecat ketua SEC Gary Gensler. On day one, I will sign an executive order banning federal agencies from colluding. Membebaskan Ross Ulbricht. And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht. Dan harga Bitcoin dari 60 ribuan naik hingga ke atas 100 ribu. Tapi apa itu Bitcoin Strategic Reserve? Bitcoin Strategic Reserve adalah konsep di mana sebuah negara menyimpan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan nasionalnya. Nah, ini mirip kayak negara yang menyimpan emas atau cadangan mata uang asing sebagai devisa. Nah, cadangan ini bisa dipakai untuk stabilitas ekonomi, melindungi menurunnya nilai mata uangnya, atau memperkuat posisi negara di sisi geopolitik dalam jangka panjang. Nah, ide ini makin populer setelah Donald Trump hadir di Bitcoin Conference dan mengatakan akan membuat Bitcoin Strategic Reserve kalau terpilih. Nah, di tanggal 5 November 2024 kemarin, Donald Trump memenangkan pemilu dan terpilih menjadi presiden. Nah, sejak itu mulai banyak pihak yang melirik Bitcoin sebagai cadangan negaranya disandingkan dengan emas. Di awal Desember, US Treasury menganggap Bitcoin sebagai digital gold dalam reportnya. Dan Jeremy Powell, kepala Federal Reserve, juga mengatakan Bitcoin itu seperti emas dan kompetitor utama emas. Nah, tentang apa itu Bitcoin dengan lebih detail, saya nggak bahas di video ini karena udah dibahas di beberapa video yang lalu. Teman-teman bisa nonton video saya tentang 21 kunci Bitcoin dan video gimana cara jelasin Bitcoin ke orang lain. Nah, teman-teman akan dapat banyak sekali insight melalui dua video itu. Intinya, Bitcoin adalah outlier event, once in a lifetime asset, dan siapapun yang punya conviction juga lebih early mengakumulasi Bitcoin akan menang. Nah, kebetulan kita punya belajarbitcoin.com dan modul utama kita, modul terpenting kita adalah untuk bangun conviction dengan cepat. Karena untuk bangun conviction, teman-teman harus paham tentang sejarah uang, paham tentang capital market, paham tentang game teori geopolitik, paham tentang cryptographic, di mana semuanya itu adalah hasil pengetahuan saya yang compounding selama bertahun-tahun, yang di-copy di modul itu. Nah, kalau kalian nggak punya waktu untuk baca ratusan buku dan jurnal, kalian bisa mulai bangun conviction via belajarbitcoin.com. Nah, sebuah negara harus punya cadangan strategis sebagai hedge atas kondisi darurat atau krisis ekonomi global. Selain Bitcoin, Amerika actually juga punya cadangan strategis lain, seperti Strategic Petroleum Reserve, yang bertujuan menjaga pasokan energi dalam keadaan darurat dan menstabilkan harga minyak. Dasar hukumnya adalah Energy Policy and Conservation Act di tahun 1975. Sekarang, Amerika punya cadangan 350 juta barel minyak. Next ada Defense National Stockpile yang mendukung industri pertahanan dalam produksi peralatan militer yang dilakukan di tahun 1939. Nah, Amerika sekarang punya berbagai logam strategis seperti titanium dan kobalt untuk menjaga supply chain peralatan militer. Juga ada Strategic Helium Reserve untuk memastikan pasokan helium untuk kebutuhan medis, penelitian dan militer melalui Helium Act di 1925 dan Helium Privatization Act di tahun 1996. Amerika juga punya Strategic Grain Reserve, tujuannya menjaga ketahanan pangan dalam kondisi darurat atau kelangkaan global yang dimulai pada tahun 1938 melalui Agricultural Adjustment Act. Juga ada Vaccines and Medical Stockpile, tujuannya mendukung kesehatan masyarakat dalam pandemi atau serangan biologis. Dasar RUU-nya adalah Public Health Security and Bioterrorism Prepared Act
yang berisi vaksin, APT, dan obat-obatan. Nah, gak hanya Amerika, tapi China dan negara-negara lain juga punya aneka cadangan strategis. Dan di 2024, ada Bitcoin Strategic Reserve di Amerika melalui Bitcoin Act 2024. Here it is. This is the Bitcoin Reserve Bill. Bitcoin Act 2024 atau secara resmi dikenal sebagai Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nation Act of 2024. Ini adalah rancangan undang-undang yang diusulkan di Amerika Serikat oleh Senator Cynthia Lummis. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan Strategic Bitcoin Reserve yang dikelola oleh Departemen Keuangan Amerika. Tujuannya untuk memperkuat posisi keuangan dan keamanan nasional Amerika. Teman-teman yang ingin baca rancangan undang-undangnya, saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Nah, yang saya catat ada 5 komponen utama dari Bitcoin Act 2024. Yang pertama, pembentukan cadangan Bitcoin strategis. Rancangan undang-undang ini menginstruksikan Departemen Keuangan untuk membentuk sebuah sistem penyimpanan Bitcoin yang aman di seluruh Amerika Serikat. Yang kedua, ada program pembelian Bitcoin. Departemen Keuangan diwajibkan untuk membeli hingga 1 juta Bitcoin selama periode 5 tahun dengan batas maksimum 200.000 Bitcoin per tahun. Nah, Bitcoin yang dibeli harus disimpan setidaknya selama 20 tahun dan hanya bisa dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya melunasi utang federal. Yang ketiga, tentang pendanaan programnya. Nah, untuk mendanai pembelian Bitcoin tanpa membebani pembayar pajak, undang-undang ini mengusulkan pengurangan jumlah surplus dolar Amerika yang disimpan oleh Bank Federal Reserve. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang gimana cara Amerika beli Bitcoin di chapter yang berikutnya. Nah, yang keempat, tentang transparansi dan accountability. Dan undang-undang ini mewajibkan Departemen Keuangan untuk menerapkan sistem Proof of Reserve yang melakukan audit secara kriptografik dan dipublikasikan di publik secara berkala. Yang kelima, tentang partisipasi negara bagian. Nah, negara bagian diizinkan untuk secara sukarela menyimpan kepemilikan Bitcoin mereka dalam Bitcoin Strategic Reserve melalui akun terpisah dengan tetap mempertahankan hak kepemilikan penuh atas aset mereka. Nah, kalau undang-undang ini lolos, Amerika akan jadi negara superpower pertama yang mengadopsi Bitcoin. Dan seperti yang saya sampaikan di video yang lalu, game theory on. Kalau Amerika mengadopsi Bitcoin, maka negara-negara lain juga akan mengadopsi Bitcoin. Dan Bitcoin 1 juta US dollar bukan isapan jempol. Di jurnal Belajar Bitcoin tanggal 18 November 2024, saya membuat sebuah simulasi kalau MicroStrategy dan pemerintah Amerika beli Bitcoin secara bersamaan. Nah, hasil simulasinya, harga Bitcoin bisa mencapai 15 juta US dollar dalam jangka waktu 5 tahun. Apalagi ada halving dan FOMO di market. Tapi sekali lagi, ini hanya simulasi ya guys. Bahkan bear case Michael Saylor, pada 2045 Bitcoin mencapai 3 juta US dollar. Dengan harga Bitcoin sekarang di sekitar 90-100 ribu, terlihat murah kan? Di Bitcoin, kita cuma perlu modal sabar. Pada akhirnya akan grow eksponensial dibandingkan aset lain. Nah, kalau teman-teman tahu, Justin Sun aja nggak mau jual Bitcoinnya. Karena setelah dia jual Bitcoin, bingung mau beli apa selain Bitcoin. Anyway, Amerika bukan negara yang pertama yang menerapkan Bitcoin Strategic Reserve. El Salvador adalah negara pertama yang menerapkan Bitcoin Strategic Reserve dengan melakukan dollar cost averaging, beli 1 Bitcoin per hari. Nggak hanya menerapkan Bitcoin Strategic Reserve, tapi El Salvador juga membuat Bitcoin sebagai legal tender. Artinya Bitcoin bisa dibelanjakan dan bisa digunakan untuk pembayaran pajak. Sementara paling nggak ada 14 negara lain di dunia yang sedang dalam proses Bitcoin Strategic Reserve. Nah, ini adalah beberapa list negara yang juga punya pembicaraan mengenai Bitcoin Strategic Reserve. Yang pertama dari Republik Afrika Tengah yang telah mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi, menjadikannya sebagai negara kedua di dunia setelah El Salvador yang mengambil langkah serupa. Kemudian di Swiss baru aja menyetujui proposal untuk membahas Bitcoin Strategic Reserve.
Di Bhutan, negara kecil di Asia Selatan ini dilaporkan memiliki jumlah Bitcoin yang signifikan sebagai bagian dari strategic reserve-nya melalui mining Bitcoin. Di Polandia, calon presiden Sławomir Mencen berjanji menggunakan Bitcoin sebagai strategic reserve kalau terpilih jadi presiden. Di Suriname, calon presiden Maya Parpu berjanji menggunakan Bitcoin sebagai national currency dan membubarkan existing sistem finansial kalau terpilih jadi presiden. Nah, Maya Parpu dikatakan terinspirasi dari El Salvador. Di Hong Kong, beberapa legislator seperti Wu Zhechuang dan Johnny Eng juga menyuarakan dukungan untuk memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan fiskal Hong Kong. Di Rusia, Anton Chakhev, anggota Duma Negara Rusia dari Partai New People, mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin Strategic Reserve. Tujuannya untuk mengurangi dampak sanksi ekonomi dan inflasi, serta memanfaatkan sifat desentralisasi Bitcoin yang nggak bergantung pada otoritas negara manapun. Bahkan Putin mengatakan Bitcoin tidak bisa di-ban. Di Uni Arab Emirates, menurut Zizi, UAE telah memiliki cadangan strategis Bitcoin senilai 40 miliar US dollar. Meskipun info ini belum dikonfirmasi. Di Jerman, Christian Lindner, mantan Menteri Keuangan Jerman dan pemimpin Free Democratic Party, mendorong Bank Sentral Eropa dan Bundesbank untuk memasukkan Bitcoin ke dalam treasuries mereka. Anggota parlemen di Jerman, Joanna Kotar, juga mengatakan akan ada FOMO di level government kalau pemerintah Amerika beli Bitcoin. Di Brasil, anggota parlemen Eros Bionini mengajukan RUU Bitcoin Sovereign Reserve yang disingkat dengan RESBIT. Total dana yang akan dialokasikan di RUU ini sekitar 18,6 miliar US dollar atau sama dengan 5% cadangan devisa Brasil. Di Syria, Pusat Penelitian Ekonomi Suriah mengusulkan legalisasi Bitcoin untuk perdagangan, mining, dan transaksi keuangan di negara itu. Juga mengusulkan digitalisasi mata uangnya dengan Bitcoin sebagai backup-nya. Di Ukraina, meskipun nggak ada pembicaraan mengenai Bitcoin Strategic Reserve, tapi Ukraina adalah salah satu negara yang memegang Bitcoin dalam jumlah besar melalui donasi. Nah, selain di level negara, beberapa negara bagian di Amerika juga punya rencana Bitcoin Strategic Reserve. Misalnya di Texas, di Desember 2024, perwakilan Giovanni Caprigione memperkenalkan RUU yang bernama Texas Strategic Bitcoin Reserve Act. Dan Texas berkomitmen jadi negara bagian pertama yang menerapkan Strategic Bitcoin Reserve. Di Ohio, pemimpin House Republikan Ohio, Derek Merrin, memperkenalkan Ohio Bitcoin Reserve Act yang memungkinkan negara bagian membeli Bitcoin sebagai bagian dari strategi investasi untuk melawan inflasi dan diversifikasi portfolio keuangan negara bagian. Di Pennsylvania, Dewan Perwakilan Rakyat Pennsylvania mengusulkan undang-undang yang memungkinkan negara bagian ini mengalokasikan hingga 10% dari treasuries-nya atau sekitar 7 miliar US dollar untuk membeli Bitcoin. Di Florida, negara bagian ini sedang merancang undang-undang yang memungkinkan pembentukan cadangan Bitcoin sebagai bagian dari strategi keuangan negara bagian. Selain negara-negara bagian itu, setidaknya tercatat 13 negara bagian di Amerika sedang mengerjakan legislasi untuk membentuk Bitcoin Strategic Reserve. Sementara di Vancouver, Kanada, Dewan Kota telah menyetujui mosi untuk mengeksplorasi integrasi Bitcoin ke dalam sistem keuangan kota. Bitcoin Strategic Reserve juga tidak hanya dipakai oleh negara-negara, tapi juga dipakai untuk perusahaan, yayasan, dan institusi. Nah, dalam konteks perusahaan lebih dikenal dengan Bitcoin Treasury Strategy. Dan total udah ada puluhan perusahaan di seluruh dunia yang mengkonvert cash-nya menjadi Bitcoin, termasuk MicroStrategy, Marathon Digital, dan Metaplanet. Dan ada pola yang menarik setelah mereka mengadopsi Bitcoin Treasury Strategy, saham-saham pada perusahaan itu melonjak tajam. Misalnya Metaplanet yang melonjak lebih dari 2100% setelah mengadopsi Bitcoin. Bahkan bakal ada indeks atau ETF yang tracking Bitcoin Standard Corporations. ETF yang membeli dan melakukan indeks pada perusahaan-perusahaan yang punya Bitcoin Treasury Strategy seperti MicroStrategy, Marathon Digital, Semler Scientific,
Riot, Hut 8, dan masih banyak lagi. Nah, jadi investor bisa beli sekeranjang saham perusahaan yang punya Bitcoin Treasury strategi. Syarat untuk masuk ke dalam ETF ini, perusahaan harus hold minimal 1000 Bitcoin. Juga akan ada Bitcoin Bond ETF yang secara aktif memanage convertible bond yang punya exposure di Bitcoin. Misalnya convertible bond MicroStrategy, Marathon Digital, dan Metaplanet. Nah, ETF ini diterbitkan oleh Strive, sebuah aset manager yang dibuat oleh Vivek, yang juga akan memimpin DOGE, Department of Government Efficiency bareng Elon Musk. Jadi kita nggak cuma bisa tinggal diam aja, karena ada pergerakan yang cukup masif di level dunia. Kemudian pertanyaannya, kenapa Bitcoin yang dijadikan strategic reserve, bukan emas atau altcoin? Nah, emas susah untuk dipindahkan, apalagi dengan jumlah yang sangat besar. Ada resiko keamanan di sepanjang perjalanan. Pastinya juga dengan biaya keamanan dan transportasi yang sangat amat mahal. Apalagi itu adalah aset strategis negara. Bitcoin mudah dipindahkan dengan biaya yang murah dan juga lebih cepat. Emas susah untuk disimpan. Perlu fasilitas khusus dengan pengamanan ekstra ketat 24 jam non-stop. Yang pasti perlu biaya yang nggak murah juga. Makin lama emas disimpan, makin besar tagihan untuk security dan facility. Bitcoin mudah disimpan, zero cost untuk menyimpan, dan bisa diamankan dengan sistem multisig misalnya. Emas jumlahnya nggak terbatas. Misalnya baru-baru ini ditemukan 2 deposit emas raksasa. Yang pertama di China yang menemukan deposit emas nilai 83 miliar US dollar. Yang kedua di El Salvador yang menemukan deposit emas sebesar 3 triliun US dollar. Artinya kalau emas ini diekskavasi, akan ada penambahan jumlah suplai emas dan mengurangi kelangkaannya. Bitcoin jumlahnya fix 21 juta Bitcoin, nggak lebih dan nggak kurang. Bahkan mungkin jumlahnya jauh di bawah itu karena banyak Bitcoin yang hilang akibat si pemilik lupa seed phrase, meninggal, dan lain sebagainya. Emas bisa diekskavasi lebih cepat dan juga efisien dengan menggunakan teknologi yang semakin maju. Akibatnya, suplai emas bertambah lebih cepat dan unpredictable. Sementara Bitcoin nggak bisa. Meskipun ada peralatan chip untuk mining yang lebih canggih sekalipun, ada yang namanya difficulty adjustment dan halving. Nah, gimana kalau altcoin? Altcoin bukan store of value. Sebelum altcoin terbit, udah ada yang namanya pre-minting dan dibagi-bagikan ke tim, founder, inner circle, dan investor. Sementara Bitcoin dirilis dengan sistem fair launch yang organik. Altcoin adalah bisnis yang berbasis Web3 yang punya 2 produk, protokol dan coin governance-nya. Sementara Bitcoin nggak punya bisnis di atasnya dan pure peer-to-peer decentralized cash. Altcoin punya founder dan punya CEO, dan mereka semua normal, pengen kaya dari hasil ciptaannya. Satoshi Nakamoto, pendiri Bitcoin, membuang Bitcoin yang ditambang sebanyak 1 juta Bitcoin dan disebar di 20.000 wallet. Private key dari 20.000 wallet ini dipercaya udah hilang. That's why hanya Bitcoin yang jadi strategic reserve. Sementara emas punya masalah seperti keamanan, biaya penyimpanan, dan unpredictable supply. Bitcoin hadir sebagai Gold 2.0, mudah dipindahkan, zero cost ketika disimpan, dan jumlahnya terbatas. Sementara altcoin mungkin menawarkan inovasi, tapi bukan store of value. Altcoin adalah bisnis dengan kepentingan corporate, dengan embel-embel DAO. Sementara Bitcoin berdiri sebagai sistem yang pure tanpa founder, tanpa CEO, dan tanpa motif keuangan pribadi. Bitcoin adalah hasil manifestasi cypherpunk revolution sejak 55 tahun yang lalu. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, dari mana duit Amerika? Amerika akan membeli Bitcoin hingga 1 juta Bitcoin selama 5 tahun ke depan. Dari mana duit Amerika? Nah, ternyata Amerika punya cadangan berupa gold certificate di Federal Reserve. Total senilai 11 miliar US dollar yang divaluasi sebesar 42,22 dolar per troy ounce. Nah, sekarang harga emas per troy ounce mencapai 2.600 US dollar. Artinya ada kenaikan 60 kali lipat.
Jadi, pemerintah Amerika akan meminta Fed memvaluasi ulang gold certificate-nya dan meminta Fed untuk mencetak mata uang baru berdasarkan nilai sekarang. Nah, ini mirip kayak gini sih. Misal kita punya properti nih. 10 tahun lalu kita KPR dengan nilai rumah cuma 200 juta. Sekarang kita mau refinancing lagi ke bank, tapi nilai rumah kita udah jadi 1 miliar. Kita minta bank reappraisal rumah kita, sehingga kita bisa dapat duit tambahan dari bank. Nah, duit tambahan itu untuk beli Bitcoin. Kurang lebih mirip kayak gitu. Dan ini workable kan? Jadi bukan jual emas seperti yang dikatakan oleh media-media. Itu hoax. Amerika hanya meminta Fed untuk melakukan appraisal ulang atas sertifikat emas yang dulu pernah dijaminkan ke Fed. Makanya biar gak mudah digocek berita hoax, teman-teman harus punya tempat belajar. Nah, di Belajar Bitcoin kita kasih info terupdate melalui jurnal, kita punya grup private, kita juga punya ratusan modul tentang advance strategi di Bitcoin yang seperti kita bahas tadi. Bahkan cara yang tadi kita bilang itu udah dilakukan oleh member di Belajar Bitcoin sejak lama dengan Bitcoinnya. So, what next? Bitcoin $1 juta itu bukan isapan jempol. Kalau uang yang masuk adalah uang corporate dan uang pemerintahan, apalagi dipakai sebagai cadangan strategis, nggak susah untuk membuat Bitcoin jadi $1 juta. Tugas kita sekarang adalah it's time to front run the government. Sayangnya, nggak ada proposal Bitcoin Strategic Reserve di negara kita, padahal kita punya banyak resources untuk bisa mendapatkan Bitcoin tanpa perlu membebani APBN seperti yang saya sempat tulis di X. Nah, negara yang duluan adopsi Bitcoin Strategic Reserve dan adopsi Bitcoin paling banyak, punya potensi menang yang jauh lebih besar, punya cadangan strategis yang lebih kuat, otomatis pilar negara dan ekonominya makin kuat. Nggak hanya di backup dengan hutang. Tapi kalau negara kita nggak punya Bitcoin Strategic Reserve, kita bisa bikin Bitcoin Strategic Reserve untuk diri kita sendiri. Karena Bitcoin itu adalah leverage atas stabilitas negara. Bitcoin adalah leverage atas treasuries perusahaan. That's why perusahaan yang adopsi Bitcoin disambut baik oleh market yang direpresentasi dengan naiknya harga saham. Tapi Bitcoin juga adalah leverage atas diri kita sendiri, menjaga net worth kita dari inflasi. Karena Bitcoin adalah pristine asset, store of value yang jauh lebih baik dari aset apapun, bahkan lebih baik dari emas dan properti. Dan ingat, di level negara, hanya ada Bitcoin Strategic Reserve. Nggak ada altcoin Strategic Reserve.